2419 gali lubang dan kubur dirimu. Ketiga planet ini, jika dilihat dari kejauhan tanpa pernah mendekat di langit, salah satunya benar-benar biru, yang sama persis dengan melihat bumi dari alam semesta. Dua lainnya, satu adalah planet yang sepenuhnya kaki dan yang lainnya adalah planet merah. Pendekatan. Damar mengemudikan pesawat dan mendekat dengan cepat. Penggerak pesawat ini terutama bergantung pada batu energi, dan kecepatan pesawat telah mencapai kecepatan cahaya, sehingga kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka dengan cepat mendekati planet ini. Pada saat yang sama, di planet ini, beberapa sosok terbang keluar darinya, melepaskan diri dari gravitasi planet dan bersandar ke benua asal di bawah. Seorang pria paruh baya yang ceroboh mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana saya bisa melihat seberkas cahaya lewat? Apa itu?" "Jangan bicara omong kosong." Jian Yi meliriknya dengan ringan dan berkata, "Ingat, bunuh Damar, dan aku berjanji padamu kebebasan abadi." Pria paruh baya yang ceroboh itu cemberut dan tidak terlalu memikirkannya. Dengan cara ini, keduanya lewat. Pesawat itu dengan cepat ditangkap oleh gravitasi. Setelah berputar-putar selama seminggu, Damar memilih pulau terpencil dengan 5 orang di atas laut dan perlahan-lahan memarkir pesawat. Setelah berhenti, Xiao Yan'er mengambil instrumen yang bisa merasakan posisi pesawat sebagai produk peradaban tingkat ke-7. Sinyal yang dipancarkan oleh pesawat cukup kuat. Setelah melakukan semua ini, beberapa orang menggambar pakaian di pesawat. Damar juga menggunakan fitur Master Trick untuk mengubah penampilannya, dan kemudian mereka turun dari pesawat. Sebuah lubang digali di tanah, pesawat dikubur, dan kemudian vitalitas Lilia digunakan untuk mengembalikan penampilan aslinya. Damar dan yang lainnya sudah sangat akrab dengan rangkaian prosedur ini. Setelah melakukan semua ini, Damar dan yang lainnya membuka sayap terbang mereka dan terbang menuju daratan di sisi lain. Sebelum pergi, Xiao Yaner membawa beberapa alat pendeteksi dari Luluo. Dia membawanya di tangannya. Itu tampak seperti jam tangan. Dia menekannya, dan layar biru muncul di depannya. Planet ini kira-kira sepertiga lebih besar dari bumi. Xiao Yaner berkata setelah perhitungan sederhana. Damar mengangguk dan berkata, "Ya, saya bisa merasakan lokasi gerbang bintang, tapi sepertinya agak jauh. Kita bisa bergegas perlahan, dan kemudian kita bisa belajar tentang bagaimana orang-orang di Tiangong ini hidup." Petik 2. Oke, yang lain juga mengangguk. Kemudian kelompok itu berjalan ke depan untuk sementara waktu, yang mengejutkan Damar dan yang lainnya. Terlebih lagi, lingkungan Tiangong sangat bagus, dan udaranya sangat segar. Benua asal berada di peradaban tingkat ketiga. Faktanya, lingkungannya tidak begitu baik. Ada banyak limbah industri, dan tidak ada cara untuk menghadapinya. Dalam hal ini, Tiangong tampaknya bertahan dengan baik. Kaisar Surgawi, anjing tua ini, tahu bagaimana menikmati, kata Talia dengan mengutuk. Mereka berjalan untuk waktu yang lama, dan yang mengejutkan Damar dan yang lainnya adalah hampir tidak ada desa di dunia ini. Diperkirakan itu ada sepenuhnya dalam model suka berteman, dan saya tidak tahu berapa banyak orang di dunia ini, kata Xiao Yaner sambil berpikir. Damar tidak terlalu peduli. Mereka bergegas ke arah Tiangong. Beberapa jam lagi, di depan mereka akhirnya melihat jalan. Beberapa orang berjalan ke tepi jalan dan berjalan di sepanjang jalan. Tetapi tidak banyak orang di jalan ini. Tetapi lingkungannya sangat bersih. Tampaknya seseorang berspesialisasi dalam pembersihan. Kaisar Surgawi ini, Talia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Bailey yang telah berubah menjadi api penyucian manusia, dan tempat-tempat lain juga berantakan. Tetapi di istana surgawi ini, sangat bersih.
Terisolasi dari dunia. Petik 2. Dududu. Petik 2. Saat itu, peluit berbunyi. Bangun. Damar menoleh dan melihat bahwa di ujung jalan, sebuah mobil merah muncul di depan mata mereka, dan mobil itu dengan cepat mendekati mereka. Zizizi. Petik 2. Mobil berhenti, dan ada 5 orang muda di dalam mobil. Damar melirik orang-orang ini dengan heran. Dia menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini sebenarnya cukup bagus. Mereka tampak seperti berusia 20-an. Tetapi mereka berlima semuanya berada di atas level Saint. Dari kota mana kamu, budak hitam? Beraninya kamu melarikan diri. Salah satu dari mereka melompat keluar dari mobil dan mencibir. Budak hitam. Hati Damar tergerak. Mereka sama sekali tidak mengerti pola istana surgawi. Tiangong misterius bagi orang-orang dari benua asal, termasuk Au Luming dan yang lainnya. Mereka hanya mengetahuinya. Meskipun mereka telah ditangkap, mereka meletakkannya setelah dikutuk. Mereka hanya tahu sedikit tentang Tiangong. Damar memandang kelima orang itu dengan heran, dan menemukan bahwa mereka semua berpakaian putih. Gaun ini agak mirip dengan Tiangong Jiujian. Tetapi polanya benar-benar berbeda. Memikirkannya dengan hati-hati, orang-orang Tiangong, termasuk pertempuran Tianduanshan sebelumnya, pasukan Tiangong juga mengenakan baju besi perak. Kebanyakan orang didominasi oleh warna-warna cerah seperti perak dan putih. Bagaimana denganmu? Pria itu berkata dengan marah ketika dia melihat Damar dan yang lainnya tidak berbicara. Segera setelah itu, mata mereka tertuju pada Talia dan yang lainnya. Talia dan yang lainnya adalah wanita. Bahkan jika mereka memakai riasan, mereka tidak ingin membuat diri mereka terlalu jelek. Jadi sepertinya, mereka masih cantik. Tes, Saudara Feng. Budak hitam ini cukup tampan. Mengapa Anda tidak melaporkannya? Mari kita bunuh pria ini dan menguburnya di tempat. Anda menghadiahi saya budak hitam wanita ini. Saya akan memberikannya kepada Anda. Kamu bayar. Seorang pria di barisan belakang berkata dengan licik. Giliranmu. Pria bernama Brother Feng menjilat bibirnya dan melompat keluar dari mobil. Kemudian dia tersenyum dan berkata, tapi, apa yang kamu katakan masuk akal. Petik 2. Setelah berbicara, dia berjalan ke samping, meraih dengan satu tangan, dan tanah di depannya menggeliat sebentar. Jelas, orang ini memiliki karakteristik atribut bumi. Tidak lama setelah tanah, sebuah lubang kecil terbentuk. Lalu dia berkata kepada Damar dengan acuh tak acuh, masuklah sendiri. Petik 2. Damar tercengang, dan kemudian dia tersenyum sedikit. Kamu, apakah kamu berencana untuk menggali lubang dan mengubur dirimu sendiri? Tapi ada 5 orang. Lubangmu terlalu kecil. Petik 2.